ngerasa nggak sih? Seharian sibuk banget, tapi pas malam kok kayaknya nggak ada hasilnya ya? Rasanya kayak selalu ngejar ketertinggalan, bukan malah jadi yang terdepan. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar kenapa rutinitas belajar yang biasa kita lakuin itu sering banget gagal. Dan yang paling penting, kita akan bangun sebuah sistem, bukan cuma soal motivasi, yang benar-benar bisa diandelin. Coba jujur deh, udah berapa kali kita ngucapin kalimat ini? Biasanya sih pas habis hari yang kacau balau atau pas minggu malam sambil natap langit-langit kamar. Dan pas ngomong itu, kita bener-bener serius kan? Kita ngebayangin versi diri kita yang lebih baik, lebih produktif, lebih teratur. Tapi ya gitu, besoknya datang. Dan semuanya dimulai dengan suara yang udah kerap banget di telinga kita ini. Sekali, 2 kali, mungkin 3 kali. Ini adalah penundaan kecil pertama di hari Anda. Kelihatannya sepele kan? Cuma 5 menit lagi. Akhirnya Anda ambil ponsel. Niatnya sih cuma buat cek jam, tapi kemudian Anda lihat itu. 1 notifikasi. Anda mikir, bentar aja. Dan sebentar aja itu tahu-tahu berubah jadi 30, bahkan 40 menit yang lenyap gitu aja. Sekarang Anda jadi buru-buru, memulai hari dengan pamik, dan otak Anda udah capek duluan, bahkan sebelum buka buku pelajaran. Kalau siklus barusan kedengeran familiar banget, Anda ada di tempat yang tepat. Dan kabar baiknya, ini bukan salah Anda. Serius, ini sama sekali bukan soal bakat atau kecerdasan. Oke, mari kita bedah kenapa janji buat mulai besok itu hampir selalu gagal. Coba deh pikirin. Di sekolah, kita diajarin matematika, sejarah, fisika. Tapi apa ada yang pernah ngajarin kita cara merancang satu hari biar nggak burn out atau nunda-nunda terus? Nggak ada kan? Jadi ya kita ngelakuin apa yang terasa alami aja. Kita cuma bereaksi sama apa yang terjadi, bukan mengendalikan hari kita. Jadi, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Yuk kita lihat beberapa alasan utamanya. Nah, ini dia perubahan pola pikir yang penting banget. Kebanyakan dari kita tuh ngebiarin jam-jam kita tuh bocor. Bukan langsung hilang sejam 2 jam, tapi netes dikit-dikit. 10 menit buat scroll media sosial, 5 menit bengong di antara tugas. Mirip kayak kehilangan koin receh setiap hari, rasanya nggak seberapa. Tapi di akhir tahun, kebocoran kecil itu jadi kerugian yang gede banget. Riset nunjukin kalau rata-rata siswa itu kehilangan lebih dari 3 jam setiap hari cuma karena distraksi dan gonta-ganti tugas. Itu sama aja kayak, lebih dari 1000 jam dalam setahun. Coba bayangin apa yang bisa Anda lakuin dengan 1000 jam ekstra itu. Dan ini nih, jebakan paling besarnya. Anda ngerasa sibuk, Anda datang ke kelas, buka buku, duduk di meja belajar. Otak Anda nyatet ini sebagai kerja. Tapi, bisa aja Anda itu cuma lari di tempat seharian tanpa benar-benar maju kemana-mana. Sibuk itu nggak sama dengan kemajuan. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada rutinitas ekstrim yang lagi viral di internet. Bangun jam 4 pagi, belajar non-stop. Itu tuh nggak dibuat untuk manusia biasa. Itu dibuat untuk dapat views. Nah, di sisi lain, ada rutinitas yang bisa diulang, yang dibangun buat kehidupan nyata, dan bisa tetap jalan bahkan pas Anda lagi nggak mood sama sekali. Oke, sekarang ayo kita kenali 5 kesalahan spesifik yang mungkin lagi Anda lakuin setiap hari, tanpa sadar. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, dopamin pagi. Pas Anda cek HP, otak dapat hadiah instan yang bikin tugas berat kayak belajar jadi terasa ngebosenin. Kedua, nungguin motivasi. Ini kebalik, justru tindakanlah yang memicu motivasi, bukan sebaliknya. Ketiga, belajar suka-suka. Tanpa waktu pasti, setiap mau mulai belajar itu butuh energi ekstra cuma buat mikir, kapan ya? Keempat, nganggap semua jam sama. Padahal energi kita kan naik turun. 1 jam fokus di pagi itu jauh lebih berharga. Dan kelima, nyamain sibuk sama produktif. Semua ini cuma nguras energi kita tanpa hasil yang sepadan. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, waktunya kita bangun solusinya. Sebuah sistem yang simple, fleksibel, dan bisa diandelin. Kuncinya tuh di sini. Lindungi 20-30 menit pertama di hari Anda. Jangan mulai hari dengan merespons dunia luar. Ciptain 1 kemenangan kecil, entah itu baca 2 halaman buku atau ngerjain 3 soal latihan. Kemenangan kecil ini penting banget, ini ngubah cerita di kepala Anda. Dari yang tadinya, aduh aku udah telat, jadi oke, aku udah mulai dengan baik. Intinya, kita kerja bareng energi kita, bukan ngelawan. Pakai waktu pagi buat kerjaan yang butuh fokus tinggi, sore hari buat tugas yang lebih ringan atau buat diskusi. Terus malamnya, fokus buat pemulihan.
Nah, sebelum tidur, tentuin 3 tugas utama buat besok. Ini ngasih sinyal ke otak Anda kalau Anda punya kendali, jadi Anda bisa tidur lebih tenang. Nah, kita sampai ke filosofi utamanya nih, yang bikin semua ini bisa bertahan lama. Ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal konsisten. Pasti bakal ada hari yang jelek, itu udah pasti. Kita kan manusia. Aturannya simple, jangan biarin satu hari yang jelek jadi 2. Kalau hari ini gagal, ya udah, lupain. Besok itu lembaran baru, mulai lagi tanpa ngejudge diri sendiri. Ya sih, belajar mati-matian 12 jam itu kedengarannya keren. Tapi itu resep jitu buat burnout. Justru konsistensi yang ngebangun momentum. 4 jam yang bener-bener fokus setiap hari, itu bakal ngebawa Anda jauh lebih maju daripada sesekali ngebut tapi besoknya tepar. Jadi, ya inilah intinya. Ingat, Anda nggak perlu jadi orang lain. Anda cuma butuh sistem yang lebih baik. Saat Anda perbaiki hari Anda sedikit demi sedikit, Anda itu lagi memperbaiki segalanya. Jadi pertanyaannya bukan bisa nggak ya, tapi mau mulai dari mana? Apakah dari pagi yang bebas gangguan? Atau malam yang lebih terencana? Pilih satu hal kecil aja, lakuin dan lihat sendiri perubahannya.